Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Biarlah simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas disukai uang, dicari orang. Ternyata Anda seperti ini. Pribadi disukai uang dan dicari orang, di sini tentu dalam arti yang positif. Mungkin ada penjual makanan di mana pembawaannya kurang ramah, terkesan tidak butuh pelanggan, tapi anehnya, pelanggannya rela antri untuk membeli produknya. Kita pasti pernah mengalami hal semacam ini ya, walaupun ini tidak berlaku umum. Tapi Anda disukai uang dan dicari orang di sini, antara lain, fokus membuat nilai tambah diri. Apa maksudnya nilai tambah? Dalam hidup kita harus mempunyai nilai tambah yang membuat kita unggul dibanding rata-rata orang kebanyakan. Sesuatu yang membuat diri unggul dibandingkan dengan yang lain, walaupun itu hanya tipis sekalipun. Brian Tracy pernah menyampaikan seperti ini, apa yang membedakan seorang pemenang pacuan kuda dibandingkan dengan para kompetitornya? Jawabannya adalah terletak di hidung kudanya. Kuda pemenang tampaknya lebih unggul karena memiliki hidung yang sedikit lebih panjang dibanding kompetitor saat sama-sama mendekati garis finish. Seperti kita tahu, yang penting ada bagian tubuh yang menyentuh garis finish terlebih dahulu, itu yang dinyatakan menang. Di sini kuda dan jokinya sama-sama terlatih, memiliki peluang menang yang sama di pertandingan. Tetapi saat mendekati garis finish, karena ada kuda yang memiliki panjang hidung yang sedikit lebih panjang, akhirnya dia yang unggul. Beda tipis, tapi dia yang menang. Pesan di balik cerita ini adalah hanya fokus pada satu hal untuk bisa lebih unggul, bahkan sedikit saja lebih unggul di area tertentu. Ternyata membuat perbedaan besar, sangat berdampak terhadap hasil. Dalam hal ini mengenali apa yang menjadi karakter dan keunikan diri. Karena nasib kita juga ditentukan diri kita sebagai individu, dalam hal mencipta dan memenuhi potensi unik diri. Kita masing-masing akan bertumbuh, berkembang secara berbeda dalam kehidupan ini. Sebagai individu, kita adalah berbeda. Menjadi untuk berbeda dibutuhkan menemukan potensi, menjadi fokus, dan mengurangi hal-hal yang tidak penting. Diri hanya akan menjadi berbeda dengan fokus pada bagian yang memang khas dan otentik. Potensi asli yang terus-menerus diperkuat dan digunakan. 2. Menjadi magnet manusia. Magnet manusia adalah sebenarnya istilah dari kemampuan beberapa orang untuk menarik dalam hal ini manusia lain ke arah mereka. Orang-orang yang diduga memiliki kemampuan seperti ini sering disebut juga sebagai magnet manusia. Biasanya dikenal sebagai individu yang menyenangkan, selalu memancarkan energi positif dan kebahagiaan. Jadi setiap kali bertemu orang, kemungkinan besar mereka langsung tertarik kepadanya. Tidak dapat dipungkiri secara getaran, Anda juga mempengaruhi orang lain. Jadi saat berinteraksi dengan orang lain, kira-kira jenis getaran apa yang didapat orang lain ketika mereka menghabiskan waktu bersama Anda? Apakah Anda memancarkan rasa damai, tenang, dan bahagia? Atau apakah Anda hanya memancarkan kemurungan dan kesedihan? Sebaliknya, Anda pun menyerap getaran energi dari orang lain yang bisa mempengaruhi suasana hati dan pikiran juga, apakah itu positif atau negatif. Energi positif atau negatif pastinya mempengaruhi hubungan Anda dengan orang-orang. Sedangkan hubungan yang baik diperlukan karena rezeki dan peluang itu juga melalui orang-orang. Ini mungkin halus, tapi sikap Anda mendekati orang lain umumnya akan tercermin kembali pada Anda. Kesan seperti apa yang Anda sudah buat pada orang lain. Jadi jika Anda secara alami terlihat menarik bagi orang lain, maka orang-orang akan mulai mencari perusahaan Anda, mencari produk atau jasa Anda. Jika seperti itu, kemungkinan besar Anda sudah memancarkan energi positif. Tetapi jika orang mulai menghindari Anda, bahkan menghindari bantuan Anda, itu tanda bahwa Anda masih berada pada getaran negatif atau getaran bawah. Jadi Anda perlu fokuskan lagi energi pada hal-hal yang positif agar tingkat getaran Anda kembali naik. 3. Relasi yang baik dengan uang. Memiliki relasi yang baik dengan uang adalah keharusan. Ada yang memperlakukan uang lebih dari sekedar seonggok kertas, benda mati biasa. Tetapi ada yang
menggunakannya sebagai sarana untuk terhubung dengan bagian diri sendiri, di mana keyakinan-keyakinan yang membatasi tentang uang berada. Ada yang menggunakan teknik Ho'oponopono atau HPP untuk membersihkan energi yang menghalangi relasi dengan uang selama ini, atau berbicara kepada uang seperti layaknya seseorang yang bisa diajak berkomunikasi. Sebenarnya tujuan berbicara kepada uang adalah untuk mengetahui reaksi emosi, perasaan Anda sendiri terhadap uang itu seperti apa. Karena perasaan Anda tentang uang bisa menunjukkan seberapa banyak Anda menerima, memberi, dan memiliki. Bisa untuk menunjukkan keyakinan atau energi negatif apa yang menghalangi aliran kelimpahan Anda. Mungkin saat mengeluarkan uang, berbicara kepada uang seperti layaknya kepada seseorang atau teman, dengan mengucapkan kalimat semacam ini atau yang lebih kurang seperti ini. Terima kasih untuk uang yang sudah hadir dalam hidupku, lakukan perjalananmu, berilah manfaat yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakanmu, dan jangan lupa, bawalah teman-temanmu sebanyak-banyaknya kepadaku. Kemudian saat menerima uang, dia berbicara lagi kepada uang. Terima kasih untuk uang yang sudah datang, silakan bergabung dengan teman-temanmu yang lain di sini. Psikologi di balik kebiasaan ini dinamakan praktek menerima, yaitu salah satu latihan hukum tarik-menarik yang kuat, yang digunakan seseorang untuk menarik sesuatu lebih banyak termasuk uang. Ketika Anda berterima kasih dan bersedia menerima semua yang datang dan tidak membatasi caranya, Anda menegaskan kepada hukum universal bahwa Anda terbuka dan bersedia menerima lebih banyak hal-hal baik. 4. Frekuensi getarannya selaras. Selaras itu maksudnya beresonansi, menyamakan frekuensi dengan sesuatu secara terus-menerus. Tune in seperti radio yang disetel pada frekuensi gelombang tertentu dan tidak bergeser dari frekuensi tersebut. Frekuensi getarannya selaras dengan apa? Tentu saja selaras dengan rasa kelimpahan, rasa kebebasan atau perasaan positif lainnya yang dihubungkan dengan getaran frekuensi uang. Karena apa yang menjadi latar belakang dari pencapaian tentang uang yang benar-benar kita inginkan bukanlah uang, tapi mungkin kebebasan yang bisa diberikan oleh uang jika kita memiliki sejumlah tertentu uang. Tentu saja sebelum frekuensi getarannya selaras, Anda perlu memperbaiki hubungan atau relasi dengan uang terlebih dahulu, seperti di nomor 3 tadi. Kemudian, hal penting juga adalah menjadi selaras dengan irama atau aliran alam. Ya, karena alam juga memiliki frekuensi getarannya sendiri, kita perlu selaras dengan ini. Baik alam yang kasat mata maupun alam yang tidak kasat mata. Kalau kita mau belajar dari alam, kita dengan mudah mencapai tujuan. Jika kita mengamati bagaimana alam bekerja, kita akan melihat bahwa sedikit usaha yang dikeluarkan. Melakukan lebih sedikit tetapi mencapai banyak atau suatu keadaan di mana Anda seperti tidak melakukan apa-apa, tapi tujuan tercapai. Tetap usaha, tapi tanpa memaksa atau melawan arus semesta. Tetapi sebaliknya mau mengalir, memanfaatkan aliran semesta untuk membawa kita ke tujuan. Ini akan berfungsi dengan mudah jika ada harmoni dan cinta. Saat kita memanfaatkan kekuatan harmoni, kegembiraan, dan cinta, maka kita menciptakan kesuksesan dan keberuntungan dengan mudah. Ini adalah prinsip sedikit tindakan dan tanpa perlawanan. Hidup Anda akan lancar, tetapi bukannya sama sekali tidak mengalami masalah saat masih hidup di dunia ini. Secara umum atau rata-rata bisa dikatakan mudah dan lancar. Kalau Anda mau hidup dalam aliran dan irama semesta dan bukan menentangnya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-206 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.